Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari nanti, apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita amalkan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Khut Aqidatak, terlebih dahulu saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua, kepada antum semua, untuk menjaga 5 perkara ini pada dirinya dan seluruh keluarganya. Dijaga. Karena ini persoalan penting. Persoalan yang sangat urgen. Persoalan yang sangat dijaga oleh para nabi dan para rasul. Dan diteruskan kepada anak cucunya. Diteruskan kepada semua keluarganya. Ya. Karena ini nanti bisa berubah. Seperti anak-anak kita. Walaupun sekarang mungkin ada di ma'had-ma'had, di pondok-pondok, keluar dari pondok belum tentu imannya ini tetap ada di dalam hatinya. Ya, makanya ini menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk betul-betul dijaga perkara ini. 5 perkara penting. Pertama, tentang akidah. Kita punya tugas sangat berat, sangat besar, yaitu salimul akidah, menyelamatkan akidah ini. Dan itu bisa kita lihat para nabi, para rasul pun menjaganya dan dijaga ke anak-anaknya. Sampai menjelang kematian pun diwasiatkan. Coba perhatikan, Mbak, perhatikan. Anak-anak kita mondok itu bukan jaminan. Jangan merasa aman.
Ini para nabi, anaknya ini nabi gitu loh. Bukan ustadz, bukan santri, nabi putra-putranya itu. Tapi para nabi ini mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang sangat agung, sebagaimana Allah sebutkan, am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Yakub menjelang kematian, apa yang diwasiatkan ke anak-anaknya ini? Ma ta'buduna min ba'dina. Setelah bapak mati nanti yang kamu sembah itu apa? Perhatikan ini. Perhatikan ini. Anak-anak kita belum tentu nanti mengikuti jejak kita dalam berakidah. Ya. Di mana hari ini banyak orang tua tidak memperhatikan masalah ini. Ini para nabi, Pak. Nah, anaknya juga jadi nabi itu. Ditanya itu sebelum bapaknya meninggal, ditanya sebelum bapaknya meninggalkan dunia. Ma ta'buduna min ba'di, yang kamu sembah kira-kira apa setelah bapak mati nanti itu. Sekarang nasihat-nasihat seperti ini langka. Ya. Sekarang nasihat-nasihat seperti ini sesuatu yang unik gitu. Perhatian para orang tua terhadap akidah anak-anaknya ini. Ma ta'buduna min ba'di. Jadi di situ ada kekhawatiran, di situ ada ketakutan terhadap kondisi akidah anak-anaknya setelah bapaknya meninggal. Kenapa bisa jadi berubah? Jadi seakan-akan kematian itu nggak akan membawa ketenangan, kematian itu nggak akan tenang hatinya sebelum memastikan akidah anak-anaknya nanti. Nah, ini yang pertama yang harus kita jaga, anak kita diarahkan. Harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Tidak boleh orang tua dengan anak nggak ada komunikasi, nggak benar, Pak. Harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi. Ya. Yang kedua tentang apa? Sahihul ibadah, tentang benernya ibadahnya ini. Ya. Dan ini tidak bisa dilepaskan anak-anak kita. Ada pemantauan, ada pendekatan. Makanya saya bilang, jangan sampai orang tua dengan anak nggak ada komunikasi. Anak sudah besar-besar, walaupun besar. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah membiarkan col dengan Nabi Ismail walaupun sudah menikah? Gimana, Pak? Disambangi, dikunjungi, untuk apa? Nasihat. Bayangin. Sudah menikah Nabi Ismail. Dan beliau Nabi, bayangin. Nggak dilepaskan sama Nabi. Dikunjungi setiap bulan. Untuk apa? Dinasehati. Ini zaman sekarang sudah cul-culan. Sekarang anak gede-gede wis nikah, wis urusane. Masya Allah, kesalahan paling besar hari ini. Itu kan sampai ditegur oleh Nabi. Gimana keadaan istrinya, imannya istrinya, ibadahnya istrinya. Ternyata buruk, disuruh mengganti istrinya ini. Ini perhatian. Kenapa? Karena nggak mungkin istri yang banyak keluh kesah, istri yang nggak pinter bersyukur bisa membangun rumah tangga yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya ini. Selalu diperhatikan. Ya, ada intervensi yang tidak boleh berlebihan, tapi di situ letak. Ya. Ibadahnya dijaga, ibadahnya dijaga. Ya, ada beberapa kasus di ikhwan-ikhwan kita. Makanya saya berpikir anak nanti kalau sudah mondok, Pak, ya, sudah SMA, sudah lulus, setelah ini kemana? Setelah lulus nanti kemana? Kuliah, di mana? Umum, siap menghadapi dunia umum anak-anak kita. Bagaimana akidahnya dan bagaimana akhlaknya? Bagaimana ibadahnya? Kenapa saya tanyakan begini? Sudah banyak menelan korban. Ada yang sudah nggak sholat, nangis bapaknya, Pak.
Ada yang kecanduan HP, sudah menikah, hafal Quran, seorang akhwat, sudah menjadi ibu, kecanduan HP, ditinggal kecanduan HP-nya diambil, stres dan seperti orang gila. Setelah lepas dari pondok, ada pengontrolan, ada pengkondisian, ada pengawasan. Siapa yang jamin? Ini harus diawasi. Yang ketiga, husnul khuluq, tentang akhlak, adab-adab dikenalkan sama anak-anaknya. Ya, mas sekarang malah bapak-bapak banyak yang seneng melatih burung tapi nggak pinter ngelatih anak-anaknya. Ngajari burungnya bersiul, berbicara. Ya, ada kan begitu? Dilatih, nanti diperlombakan, seneng kalau burungnya bisa apa? Ngoceh. Tapi dia nggak pernah duduk bersama anak-anaknya. Ini kezoliman yang luar biasa. Zolim orang tua seperti ini adalah suatu kezoliman, dan dia berdosa. Dia telah menelantarkan pengajaran kepada anaknya, mengajari sesuatu yang tidak masuk ibadah. Apa yang didapat dengan mengajari burung bersiul, bernyanyi? Apa kesibukan yang di sana ini? Pendekatan pada anak-anak, tolong dijaga adab akhlak anaknya, dikenalkan, diajari di lapangan, diajak jalan-jalan, dikenalkan pintu-pintu kebaikan. Ada ikhwan-ikhwan kita ngajari anaknya di lapangan. Ketemu orang-orang miskin, berhenti, anaknya dilatih untuk ngasih. Besoknya anaknya yang usul, "Abi, kok dibiarkan gak dikasih ini? Sudah terbentuk ini." Subhanallah, ada ikhwan kita begitu, ngajari anaknya di lapangan, Pak. Ditunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nanti kalau di lapangan ketemu seperti ini harus begini. Amal itu diajarkan sama anak-anak ini. Kira-kira amal soleh apa yang sudah kita ajarkan anak-anak, dan itu menjadi warisan kita nanti. Masya Allah, ada ikhwan kita itu dijak jalan-jalan anaknya, berhenti. Loh, Abi kenapa berhenti? Coba lihat, itu ada nenek-nenek jual apa, ala kadarnya itu. Coba kalau kamu ngelihat, apa yang kamu pikir? Kenapa nenek itu kok jual cuma sedikit? Dihidupkan pola pikir anaknya itu. Coba apa yang sudah kita ajarkan sama anak kita ini, ditunjukkan ini. Dan ini tugas kita sebagai orang tua, sehingga nanti pada saatnya anak-anak sudah terbentuk. Benar terjadi, Pak. Suatu saat diajak jalan-jalan lagi, bapaknya nggak berhenti, coba dites anaknya, usul, protes, "Abi kenapa nggak berhenti?" Tuh lihat ada orang cari rosokan, tuh lihat ada ibu-ibu jualan apa itu. Berarti mindsetnya sudah mulai tertanam. Masya Allah, ada ikhwan kita sibuk dengan demikian, Pak. Diajari anaknya, dia turun ke lapangan dalam kehidupan ini, dikenalkan kehidupan ini. Subhanallah. Nah, ini tugas kita, mengajari akhlak pada anak-anak. Akhlak, tutur kata yang baik, sifat-sifat yang mulia dikenalkan sama anak-anak ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Apa katanya? Addibu, allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum. Apa kata sahabat Ali ketika menafsirkan ayat ini? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa tafsirnya, Pak? Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum, katanya. Ajarkan kepada dirimu, ajarkan kepada keluargamu. Apa itu? Al-khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, ajarkan pada dirimu dan kepada keluargamu pintu-pintu kebaikan. Wa addibuhum, dan ajarkan tentang adab-adab. Ini yang keempat. Kenalkan tentang adab, ajarkan tentang akhlak. Yang keempat, apa yang perlu dijaga dalam agama, dalam kehidupan ini? Yang perlu dijaga itu adalah tazkiyah. Ya, kesucian hati. Jangan memiliki sifat, dikenalkan sifat-sifat yang enggak baik itu yang mana.
Sifat-sifat yang tidak boleh disimpan itu yang mana? Sifat-sifat yang harus dimiliki yang mana? Itu dikenalkan sama anak-anaknya. Ya, jadi ada empat poin yang harus dijaga dalam agama. Pertama tentang selamatnya akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana ibadah yang benar? Ibadah yang tidak diajarkan sunnah apa saja? Anaknya dikenalin. Makanya perlu kita ajak ke musola-musola umum, kayak begini ini amalannya nggak ada sunnahnya. Saya dikenalkan pelan-pelan ke anak-anak ini supaya ngerti, terekam, tersimpan pada anak-anak. Ada diskusi, ada dialog. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak. Kenalkan akhlak, ajari akhlak. Itu peran panjenengan dengan saya sebagai ayah. Disebut bapak ikut canok gunane gitu loh. Gak cuma kerja aja jadi penggan orang tua itu. Jadi tanggung jawab orang tua yang paling berat apa, Pak? Ngajari. Bukan ngingoni. Yang paling berat ngajari, membentuk karakter. Makanya disebutkan doa anak pada orang tua gimana? Robbirhamhuma kama robbayani. Apa robbayani? Dari kata murabbi. Apa murabbi itu? Guru. Itu. Murabbi itu guru yang didik kita, membentuk karakter, itu tugas kita. Memelihara, mengawasi, mendidik saya di waktu kecil itu. Murabbi. Ya kan itu doa yang kita panjatkan. Robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, kasih kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku, mengawalku, mendampingiku, membentuk karakter dimulai sejak kecil. Ya Allah, ini murabbi, tugas kita ini. Membentuk karakternya anak-anak. Nah, makanya kadang-kadang kita akan ngapunten ya, ketika anak-anak kita bawa lalu didoakan sama teman. Masalahnya putra jenengan wis muga-muga soleh kaya abine. Bapak yang jawab ya, amin. GR sampean. Jangan begitu. Apa? Mudah-mudahan lebih baik dari saya. Mudah-mudahan kayak abinya. Amin. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa Pak? Soleh temen dah. Kok sampai amin ini kok mantep men, amin ini lebih soleh tenan dah. Jangan. Anakku harus lebih baik dari aku. Kenapa? Aku masih buruk. Cuma saja orang tidak tahu. Halo? Leres mboten? Saya masih banyak keburukan. Jangan seperti saya, jangan. Saya masih buruk. Harus lebih baik dari saya. Ada teman mendoakan anak, mudah-mudahan kayak abinya soleh. Harus lebih baik. Abinya kan soleh. Itu pandangan jenengan. Jenengan gak tahu tentang kelemahan yang ditutupi oleh Allah pada saya. Kita punya aib enggak? Punya. Cuma saja pinter awak dewi nyimpen nih wila. Dadi tonggo sampai gak ngerti. Bener apa enggak? Masya Allah. Lalu kita didoakan seperti kita. Aduh jangan. Ini ketok nung gak mentolo Pak. Ngerti gak mentolo ini kenapa? Apa gak mentolo itu Pak? Ngerti kok ngeliat akhlak. Banyak kekurangan-kekurangan. Jangan seperti saya. Anak saya harus lebih soleh, lebih alim, lebih baik dari saya. Jangan seperti saya. Ya. Nah itu bapak-bapak yang harus kita lakukan kepada anak. Kita punya kesibukan tiap hari ini. Punya kesibukan. Makanya ketika anak kita di pondok, sampaikan, ajar. Berbuat baik dengan teman-teman. Berbagi. Apa yang bisa diberikan pada teman-teman di sana. Adab kepada guru dikenalkan. Ya. Baik. Nah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia. Menindaklanjuti pembahasan kita dari kitab Hud Akidata. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil-dalil untuk mengikuti sunnah. Nah sekarang kita akan membahas apa faidahnya mengikuti sunnah ini, apa keutamaannya, dan apa kerugiannya dengan menyelisihi sunnah. Nanti akan kita urut bergiliran materinya. Di antara
Ya, fawaid, faidah wal fadhail, dan keutamaan mengikuti sunnah itu yang pertama adalah ya, dengan ittiba ala sunnah, dengan mengikuti sunnah ini menunjukkan yadullu ala sidqi mahabbatullahi jalla wa ala. Ya, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW menunjukkan tentang benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk menunjukkan cinta kepada Allah itu supaya diakui kebenarannya itu dengan cara apa? Ittiba ala sunnah, mengikuti sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 31. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, katakan Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka dengan mengikuti Nabi itu menunjukkan tentang apa tadi? Benarnya cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengaku sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, man adda, orang yang ngaku ya bahwasanya dia adalah mahabbatullah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun walaisa bitariqil Muhammadiyah, dan dia tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW dalam beragama, tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Maka fahuwa kadzibun fi dakwaihi, dia dusta di dalam pengakuannya. Dadi nek ana wong ngaku cinta ning Gusti Allah ning boten mengikuti cara beribadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara ibadahnya boten mengikuti Nabi, menyelisih Nabi, maka orang seperti ini, orang yang ngaku cinta kepada Allah ini dikatakan apa? Kadzib, dusta di dalam pengakuannya, tidak benar cintanya itu. Karena untuk membenarkan cinta kepada Allah itu syaratnya apa? Mengikuti sunnah, artinya mengikuti cara ibadah yang ditunjukkan Nabi, bukan menyelisih cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jelas ya? Nah, walaupun sederhana, kelihatannya baik, Pak. Kelihatannya baik, tapi orang ini kesombongan yang luar biasa. Orang yang menambah-nambah ibadah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu ada kesombongan di hatinya ini. Ada kesombongan. Ada sebagian teman ketika akan sholat itu membaca surat An-Nas. Pernah dengar ya? Ya, sebelum takbir itu Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Ketika ditanya, kenapa kok antum baca An-Nas, kok enggak qul huwallahu ahad gitu. Kok antum pilih An-Nas? Apa katanya? Di dalam surat An-Nas itu ada doa berlindung dari was-was, bisikan-bisikan syaitan. Oh, gitu ya. Kalau dibacakan ayat kursi gimana? Setan ben lari, kan ada hadisnya itu, barang siapa dibacakan ayat, apalagi kalau Al-Baqarah mateng kan, itu kabur setannya itu. Imam wis kokut sampean sik ngadeg. Gimana? Boleh enggak? Boleh aja. Mana larangannya? Kalau yang antum tanya larangan, gimana kalau aku baca surat Al-Baqarah, Mas? Wah, yo kedawan, penak tuh setan ben kokut, ya, gimana? Ini minteri Nabi, Pak.
Tidak sadar, memang nggak ada. Tapi kalau dikasih kan lebih baik. Subhanallah, ini kesombongannya di sini. Nabi nggak pakai, terus kamu pakai, dikatakan apa? Lebih baik. Berarti cara dari Nabi kurang baik. Jadi antum yang lebih sombong banget kamu. Nggak sadar itu. Ini, ya. Jadi ojo sampai, lo yo kan api toh, api ya Allah. Api itu terus mesti bener. Api ini terus mesti. Makanya munculnya perbuatan kebid'an itu dari istihsan, memandang amal itu baik. Asalnya teko kuno, Pak. Akhirnya ditetapkan sebagai cara untuk diikuti. Makanya dalilnya apa? Dalilnya bukan benar. Apa elek? Ngono lho. Apa? Lah nek apa elek tak wacana ayat kursi piye? Kata takbir iku, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Jadi sing ngene takbir maca surat, kon kok maca ke surat ayat kursi rek ngono. Gimana? Elek endi? Boleh? Enggak boleh. Yang boleh membolehkan siapa, yang enggak bolehkan siapa? Kalau antum boleh baca Anas, kenapa aku dilarang baca ayat kursi? Sing larang sapa? Salah. Pertanyaannya enggak benar. Ada contoh dari Nabi SAW. Kalau enggak jangan. Kenapa? Nabi itu teladan terbaik. Ada yang nentang? Contoh yang disampaikan Nabi, contoh terbaik. Ono sing enggak setuju? Oh ada Ustadz saya lebih baik. Masya Allah. Nah ini mulai geger gitu. Gimana? Kalau Anda mengatakan Ustadz saya lebih baik dari cara yang diajarkan Nabi, cara dari Ustadz saya lebih baik dari cara Nabi, ada yang berani mengatakan demikian? Ada yang berani mengatakan? Enggak akan ada. Tapi orang melaksanakan itu, menyelisih apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena memandang ada cara yang lebih baik dari cara yang diajarkan Nabi SAW. Ini bisa diterima enggak dengan keimanan? Pun itu poin pertama. Jadi keutamaannya mengikuti sunnah apa tadi yang pertama? Dengan mengikuti sunnah apa tadi? Menunjukkan tentang benarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak mengikuti sunnah enggak benar cinta kita. Sampun nomor kali. Ya, ittiba'us sunnah bittiba'i sunnah, dengan mengikuti sunnah ya. Yadullu ala sidqi, membuktikan, menunjukkan bukti ya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukti, menunjukkan bukti cinta kepada Nabi bukan omongan. Ayo, kalau orang mengatakan aku cinta kepadamu, sing dinteni apa nih, Mas? Hah? Ayo sing dinteni apa nih? Bukti, ngomong tok Mas kan ketabur sangun teman-teman. Iya kan? Orang mengatakan cinta tanpa bukti gimana? Apa buktinya? Maka untuk bisa membuktikan yang menunjukkan diterimanya kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah beliau, menerima ajarannya, melaksanakan perintahnya. Itu bukti kecintaan yang paling besar ya umat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang, cacat imannya, buruk imannya. Ya. Jadi iman seseorang tidak dikatakan baik, tidak dikatakan sempurna oleh Nabi SAW, hatta sehingga akuna ahabba ilai, aku lebih dicintai olehnya. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang,
Tidak dikatakan baik iman seseorang sebelum apa? Nabi lebih dicintai min walidihi, dari orang tuanya. Ya Allah, daripada orang tuanya. Wa walidi, dan daripada anak-anaknya. Wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Berarti kecintaan pertama kepada siapa? Kepada Nabi. Nah, untuk membuktikan cinta kepada Nabi, apa buktinya? Ittiba'us sunnah, mengambil sunnah menjadi jalan hidupnya. Nah, gitu. Ya, coba anak-anak kita kalau beli kaos, beli tas, sing dipilih siapa, Mas? Ayo, anak jenengan tuku tas, tuku kaos, sing dipilih gambari sapa? Gambari sinten? Gambar sesuatu yang dicintai sama dia. Loh gitu, masuk kalah karo anak sampean. Kalau anak kita itu hobinya Upin Ipin, maka yang dipilih ya Upin Ipin. Kalau yang dipilih itu apa mana? Shinchan, anak durhaka itu. Shinchan, anak durhaka. Pokoknya itulah, itu konsekuensi soalnya, Pak. Nggak bisa orang itu akan milih apa yang dia cintai. Milih dengan apa yang dia cintai, yang dipilih yang dicintai. Itu. Jadikan sebuah idola, kan begitu kan? Ditiru idolanya ini. Lihat anak-anak pang itu, Masya Allah. Kenapa dia melakukan? Karena itu cara hidup yang dicintai sama dia. Gaya hidup seperti itu yang dicintai oleh dia. Dia siksa dirinya, dia rusak badannya. Bayangin, kenapa? Karena itu cara yang dia ikuti sama dia. Masa pengikut-pengikut seperti ini bisa menunjukkan, ini loh aku pengikutnya ini. Yang grup satanik itu, satanik itu grupnya seton gitu. Ditindih itu sakit, Pak. Dibolongi, cobaan lah, ini gak percaya sampean. Bolong ngono kuping sampean ngono. Ada santri saya, ya Allah, pangling, Mbak. Tadi entek nih Pak wajah nih, habis. Manggil saya itu lama, dulu pernah hidup sama saya, satu kamar dengan saya. Anak yatim ya, ditinggal bapak yang meninggal, digeletakno sama ibu yang minggat. Saya nemunya itu di masjid. Saya pas nyapu subuh itu, kok ono kelimbruan sarung tak sapu lho, kok abot jerone ono anak ini. Sopo iki? Kula Ustaz. Lho sahabat tetangga ternyata. Tetangga blok di Sidokare sana. Kamu kenapa kok tidur sini? Anu sih di rumah nggak ada temannya. Loh ibumu kemana? Pergi, ya Allah. Kakak beradik, Pak. Ya, akhirnya kita ramut, ikut saya. Kita sekolahkan sama takmir, saya koordinasi disekolahkan. Alhamdulillah. SMP lepas sudah nggak tahu kemana, ke Jakarta katanya. Udah bertahun-tahun nggak ketemu. Pas ketemu, saya nggak tahu disapa saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak telok. Nggak tahu saya, kalau itu murid saya dulu. Pernah tidur, pernah makan bareng dengan saya. Tukur kuat gagah, tak bikin entek pun Pak. Itu tindik entek habis sudah. Telingan itu mbuh ditimbang nu berapa kilo itu. Jadi kena ditimbang nu ndase tok iku rasane akeh Pak iki, Pak. Ndase tok. Oh lambene ditindek, irunge ditindek, kupinge ditindek. Ini toton habis ini tubuh ini. Saya disalamin niku dicium tangan saya. Sopo sih? Kula anu Ustaz. Ya Allah, kamu tak cekelang saya ini. Masya Allah, ini hidup pernah bersama dengan saya. Saya ngerasa no hati saya. Kenapa kamu seperti ini? Nggih, ngeten niki kula Ustaz lho ojo nah. Lah apa kok ngene iki lha apa? Allah, ngoten. Itu gaya yang dipilih. Karena idola yang disenengi. Lalu kita mengidolakan Nabi, enggak mau mengikuti sunnah. Terus jenengan yang jenengan idolakan Nabi ini ku nopone? Nopone yang jenengan idolakan? Hah? Apa yang kita idolakan, yang kita banggakan menjadi pengikut Nabi ini kon tugi nopone, Pak? Kita bangga menjadi pengikut Nabi ini ku teko nopone. Buktikan kita bangga menjadi pengikut Nabi itu. Kalau nggak ada bukti, bagaimana kita bangga dengan Rasul?
Rasul idola saya, mana buktinya? Arema saja bisa menunjukkan buktinya loh. Sampai sekarang itu. Usut tuntas, Masya Allah, sampai sekarang itu. Pecinta apa? Sepak bola. Ndak sih dintek orang rambutnya digundul koyok bal. Rai ini dicet. Ada apa enggak itu, Pak? Kenapa dia lakukan begitu? Kenapa ditempuh begitu? Untuk menunjukkan apa? Aku pecinta. Aina pecinta Rasul. Mana pecinta Rasul ini? Mana? Bonek jaringan tulisan. Masya Allah. Satu nyali wani. Ngono semboyan. Sampai enggak wani. Pengikut Rasul kok ndelesep ngene gimana ya? Tunjukkan antum orang Nasrani bangga dengan Nasraninya. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan apa? Orang Nasrani bangga, itu urusan mereka. Malu kita gitu loh. Kadang-kadang ada ngaji Quran dilepokno kegering ini. Takut ketahuan tonggo nih. Astagfirullah. Minder kita. Minder jadi muslim, minder jadi pengikut Rasul. Kadzab, kebohongan, mengatakan cinta kepada Rasul. Enggak bangga menunjukkan ini yang diajarkan Nabi, aku bangga menjadi Rasul. Tunjukkan. Masya Allah. Pecinta orkes itu, kaos semuanya seragam, Pak. Palapa, antum kalah, antum. Kece kita kalah dengan mereka kita. Saudara palapa. Ngoten ku tak cuateti, Pak, tak telatih. Untuk apa? Renungan bagi saya. Mana kecintaan antum kepada sunnah? Ya. Ngamal sunnah jenggotnya wedi amit-amit ngaten. Akhirnya intip-intip jenggot ini. Ngerti intip-intip jenengan? Setengah hati. Bledes, tunjukkan. Ya, tunjukkan. Kalau seandainya Allah takdirkan saya cuma satu jenggot saya tetap saya rawat, tak lus-lus, Pak, nanti, Pak. Sitok. Untung roto akeh tadi kena digetulinan anakku nang ngene, Pak. Bangga, Pak. Kenapa ini kebanggaan? Saya dulu enggak bangga, Pak. Kenapa tak potong? Tapi begitu sunnah, bukan cuma sunnah ini, Pak, penekanan. Bukan sekedar sunnah biasa, tapi menekankan. Dan para ulama-ulama alul hadis menyatakan itu mendekati wajib, bahkan mengatakan wajib. Baca tentang dalil-dalil tentang masalah ini. Ya, kita malah minder. Ya, dulu sempat minder, saya dipegangi sama temen, dikecei, mbek, ngono. Aku menengah, tak balik, jenggote sing gak ono tak lus, terus kamu kok tambah cantik. Minder dia. Kamu enggak ada jenggotnya tambah cantik kan? Kok lipstik kan tambah sempurna kamu. Ya. Sudah. Itu yang keberapa? Yang kedua. Jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, cacat imannya, tidak bagus imannya sebelum dia mencintai aku lebih dari semuanya. Kemudian yang ketiga, dengan ittiba sunnah, dengan mengikuti sunnah seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaati Rasul, jika kamu ikuti Rasul, tahtadu, kamu akan mendapat petunjuk. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ngajari kepada jalan yang lurus. Muhammad itu mengajarkan ajaran yang lurus, ala siratin mustaqim. Mari kita lihat dalilnya. Dalil pertama di surat An-Nur, surat 24 ayat 54. Yuk kita lihat surat apa mau? An-Nur. Ya diajari, Pak, nggih, diamalkan di rumahnya sunah-sunah Nabi niku. Ayat pinten wau? 54.
4. Mari kita simak. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma ummila wa alaikum ma ummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Iya. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Masya Allah, ini. Ya, jika kamu mentaati Rasul, tahtadu, kamu akan mendapat petunjuk. Dan petunjuk yang dibawa Nabi itu adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Saya ulangi, petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, cara hidup, cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi itu adalah jalan kepada jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang lurus. Mari kita lihat dua dalil. Dalil pertama, kita bisa simak wonten gene surat Yasin. Surat Yasin. Dan makanya teman-teman yang sangat mencintainya ini mestinya kudu ngamalin sunnah gitu. Surat 36 ayat berapa? Ayat 3 dan ayat 4. Surat 36 ayat berapa? 3 dan ayat 4. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Monggo. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Baik. Ini sudah masuk Isya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Monggo silakan. Kita lanjutkan sedikit. Min fawaid, di antara faedah mengikuti sunnah yang ketiga, dengan mengikuti sunnah seseorang mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus, karena apa yang ditunjukkan kepada oleh Nabi SAW itu adalah jalan yang lurus. Ini dalil pertama, surat Yasin ayat pinten mau? Ayat 3 dan ayat 4. Makanya nggak boleh ragu-ragu. Kalau udah mengikuti sunnah nggak usah ragu-ragu sudah. Kalau kemudian bingung, bimbang, nggak enak dengan ini dan itu, kok saya beda sendiri, ini berarti kita ragu-ragu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi ini. Dan ini yang menyebabkan terputus kita dari istiqomah nanti. Ini bisa gelincir hati ini karena ada keraguan. Ya, karena ada keraguan. Nggak enak dengan sini, nggak enak. Kalau udah benar, ya kebenaran itu nggak harus sama dengan yang lain, Pak. Ya, bukan berarti kita harus berbeda dengan yang lain, enggak. Bukan harus berbeda. Kalau memang kebenaran itu sama dengan yang lain, kita ikuti. Jelas ya? Tapi kalau beda, itu urusan mereka. Dan kalau kita sudah yakin, jalani. Ambil dan jalani. Ya, jangan ragu-ragu dengan hal yang demikian ini. Makanya kalau kemudian merasa nggak enak, aku dengan keluarga beda sendiri, dengan lingkungan beda sendiri, gimana ini kok nggak merasa nggak enak, itulah konsekuensi iman, bagian dari konsekuensi iman. Bagian dari konsekuensi iman. Makanya Nabi SAW menyebutkan, sayati ala nasi zamanun, ya, as-sabir ala sunnah kal qabidil jamr. Ya, akan datang suatu zaman kepada manusia, orang yang memegang sunnah itu dengan benar, orang yang memegang agamanya dengan serius, kal qabidil jamr, seperti orang menggenggam bara api. Loh, ampun jelas toh? Jelas nih?
Jadi sopone wong sing kepingin nanti akan datang suatu zaman kepada manusia di mana pada zaman itu wong sing ngelakoni agama temen-temen niku seperti menggenggam bara niku maksudnya pripun Pak? Nek dicekel, kalau kita laksanakan agama itu akan terkelupas, terbakar tangan kita ini. Artinya apa? Di situ kita akan dihadapkan oleh ujian-ujian, fitnah-fitnah, ya. Fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, cemoohan itu akan kita rasakan. Itu akan, dan itu bagian dari sesuatu yang sudah menghiasi perjalanan orang-orang ahlul iman. Orang-orang yang beriman dari arena kemana saja dia hidup, seperti itu perjalanannya, Pak. Ada enggak orang-orang yang mengaku beriman lalu lepas daripada ujian? Ada enggak? Di zamannya Nabi siapa? Nah terus kita kepingin lepas daripada ini, kepingin beriman tapi nggak ada ujian. Iku seperti sampean kepingin mangan lombok tapi gak ono pedese, ngono lho Pak piye to? Ngerti maksudnya ini? Iman dengan ujian itu satu paket. Satu paket. Lah kalau kita ingin mendapatkan iman kemudian ndak ingin dapat ujian, itu seperti aku kepingin mangan lombok sing ngokeh ning ono pedese. Iki guyonan Mbak sampean. Ono gula lombok bocah cilik niku. Ndak bisa, tabiatnya begitu memang. Allah katakan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira dia mengatakan aku beriman, kemudian aku biarkan tidak diuji? Mengatakan demikian, menyangka demikian? Tidak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah memberi ujian-ujian yang begitu banyak kepada orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk membongkar pengakuan imannya ini benar atau dusta, itu ketahuan dari apanya? Dari apa? Dia siap dengan ujian itu atau tidak. Gitu. Karena konsekuensi iman itu ngoten niku, Pak. Konsekuensi iman begitu. Makanya kalau sudah meyakini ajaran Muhammad itu benar, ambil sudah. Ambil. Ada risiko, ya dijalani saja, dinikmati saja itu. Pun ya, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua di surat Asy-Syura, surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat ke berapa? 32. 42, maaf, surat 42 ayat 52. Ayat 52. Di kalimat terakhir, Pak, di kalimat terakhir yang mengatakan kalimat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Iya, silakan. Ya, surat 42 ayat 52 bagian terakhir. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nggih. Engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, sungguh benar-benar engkau membimbing manusia kepada jalan yang keempat, apa keutamaan mengikuti sunnah? Yang keempat di antara keutamaan mengikuti sunnah adalah syarat untuk bisa berkumpul dengan Nabi SAW di akhirat. Masya Allah. Ini. Itu salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap muslim apabila dia ingin bertemu dengan Nabi SAW, berkumpul bersama Nabi SAW. Apa itu bisa? Nabi yang mengatakan, Allah yang menyebutkan. Ya, jaminannya dari dua dalil. Pertama dari dalil Al-Quran, yang kedua dalil dari sunnah. Yang menjamin untuk bisa ketemu Nabi itu Allah yang mengatakan, dan Rasul sendiri yang menjamin yang demikian. Itu mana dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita lihat dalam surat An-Nisa. Dalil dari surat An-Nisa. Ya, pada ayat 69. Surat 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Yang diberikan itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Masya Allah. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan fa innaka ma'aman ahbabta, al-mar'u ma'aman ahbab. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya di akhirat itu. Makanya kalau bapak-bapak sekarang mencintai artis, kepingin kumpul artis, insya Allah keturutan. Sampai akan kumpul dengan artis di akhirat. Tapi raine beda, Pak. Ngono lho. Ojo dikira saiki klemis, ayu, nyelenting ngono kuwi. Keturutan insya Allah. Silakan Anda mencintai siapa Anda pilih. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Masya Allah, orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, mengikuti sunnah bagian bukti mencintai Rasul. Maka mengikuti sunnah berpeluang untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi sampun dipun jelasaken wonten gene surat An-Nisa ayat berapa tadi? 69. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, mereka akan bersama dengan para nabi dan orang-orang soleh. Masya Allah. Nah, ini bapak-bapak, di antara keistimewaan di dalam mengikuti sunnah. Yang terakhir, nah ini yang lebih penting lagi, yang terakhir apa? Kalimat niki memiliki pengaruh, Pak. Yang terakhir, maksudnya kalimat ini punya pengaruh ini. Sing ngantuk-ngantuk niku iso ilang. Ini pengalaman saya dulu kalau ngaji nu. Terakhir, plang untuk padang ngoten. Setane mungkin mencolot langsung. Ya Allah. Nggih. Apa Pak keutamaannya mengikuti sunnah? Dengan mengikuti sunnah seluruh aktivitas kita menjadi ibadah. Masya Allah. Coba jenengan camkan baik-baik. Dengan mengikuti sunnah di setiap sendi kehidupan menjadikan hidup kita ini berpahala dalam semua unsurnya. Semua unsurnya. Tidur berpahala. Coba bayangkan, ada enggak orang kecuali ada sunnah hidup di atas sunnah? Full pahala kita. Gimana tidak? Coba tidur di atas sunnah. Maksudnya tidur di atas sunnah itu pripun? Nang bantalan kitab Riyadhus Shalihin ngono sampean. Ora, sing dimaksud tidur di atas sunnah niku napa? Pripun? Tidur kita itu dibimbing dengan sunnah. Contoh pertama napa? Wudu. Wudu saja berapa keistimewaannya itu? Wudu tok itu. Berapa keistimewaannya? Penggugur dosa. Terus iki sing ya malas wudu ngene ya maksudnya. Apa keistimewaan wudu, Pak? Masya Allah. Bekas-bekas wudu nanti akan
bercahaya. Kemudian yang ketiga itu bagian daripada tanda-tanda keimanan. Sebagian dari iman, at-tuhur satrul iman. Dan yang keempat mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Coba wudu saja sudah mendapat keutamaan. Itu mau tidur loh. 4 keistimewaan kita dapatkan dari satu amalan. Ya Allah. Terus yang kedua apa? Membaca ayatul kursi. Berapa keistimewaannya itu? Masya Allah, ayatul kursi. Punggungnya Al-Quran. Kemudian 2 ayat Al-Baqarah. Berapa keistimewaannya? Dilanjut Al-Ikhlas. Kalau kita baca 3 kali, khatam kita. Keutamaannya sama dengan mengkhatamkan Quran. Masya Allah. Tapi aja 3 dalil nih. Kalau sama gak mau coblas, aku bendino mas khatam itu mas. Masya Allah. Loh kok iso mas? Kulhu. Loh gimana Mbak? Ada yang lebih utama dari ini? Ini mau tidur loh kita. Tumpuan pahala kita dapat. Kenapa kok bisa demikian tidur kita mulia? Karena mengikuti sunnah. Setelah itu baca surat apa? Al-Mulk. Itu nek mesin si ono nih siapa? Setrumi masih ada. Nah, setelah itu kita berbaring, membasuh ya tempat-tempatnya itu dikebasi. Itu sunnah. Pahalanya Masya Allah full tumpuan Pak. Itu tidur Pak. Tidur. Ke kamar mandi pahala. Kemana? Karena sunnah. Bagaimana ke kamar mandi di atas sunnah itu? 1, baca doa. Gimana doanya? Bismikallahumma amudu wa ahya. Ya sudah hafal loh. Doa masuk kamar mandi gimana? Bismikallahumma amudu wa ahya. Nggih. Kak metu-metu ya. Ngene iki coba ngene. Nek wong gak ngaji dibujuki kena. Nggih mboten. Oh nggih Ustaz, apalno diwaca. Makane ngaji aja gak kena dibujuki wong sampean. Enggak ngaji di kampung-kampung. Ini bujuki tok karo Pak Yai ini. Bujuki, Pak. Astagfirullahaladzim. Bujuki tenan lho niku. Iku belum naik haji, Pak. Oh, diapusi tok niku karo Pak Yai ini. Saya menyaksikan sendiri langsung. Duit kesaki, Pak, ya Allah. Aku ndelok gak ruweti ya Yai iki ngono. Saestu demi Allah itu saya lihat langsung. Bujuki, Pak. Wes. Nggih. Doa tidur gimana? Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masya Allah, mateng sudah Pak. Nah, cilik-cilik melak guyu, apusi. Ini pahalanya. Kita kamar mandi, bayangkan ada nggak yang lain seperti ini Pak? Kamar mandi loh dapat pahala. Karena mengikuti. Kenapa kita kok masuk kamar mandi baca doa itu? Nabi ngajarin. Itu doa sudah mengandung zikir. Doa itu puncaknya ibadah. Doa, Masya Allah. Masuk kamar mandi. Itu yang pertama, doa dapat pahala sendiri. Terus kenapa kita masuk dengan kaki? Kaki kiri apa 2 kaki? Kayak vampir. Kaki kiri, kenapa? Kok enggak kaki kanan? Nabi nyuruh. Kita berbuat begitu, Nabi nyuruh. Masya Allah. Seluruh aktivitas makan, Masya Allah. Kenapa tangan kanan? Nabi nyuruh, 1 pahala. Setelah itu baca basmalah, berzikir, doa, mengikuti Nabi, 3 pahalanya. Masya Allah. Kemudian kalau makanan panas tidak ditiup. Kenapa kok nggak tiup? Nabi ngelarang. Ibadah lagi dapat pahala karena tidak meniup dapat pahala. Ibadah apa? Ibadatu tarkiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang. Itu ibadah sampai meninggal, tidak nyebuli apa jenenge? Seje toh. Pengaji kalian mboten ngombe kopi seje, Pak. Lha nggih mboten. Engko ditulisi kopi ala sunnah. Ono kopi alal bid'ah ngono. Astagfirullah. Itu Masya Allah indahnya kita mengikuti seluruh ibadah kita, seluruh aktivitas kita memiliki nilai
ibadah dan berpahala yang luar biasa. Itu karena kita mengikuti sunnah. Masuk masjid dapat pahala, di dalam masjid udah berpahala gak karu-karuan. Subhanallah, subhanallah. Ini mudah-mudahan menjadikan semakin hidup ini semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling puncaknya apa Pak puncaknya? Dengan mengikuti sunnah orang berhak untuk mendapatkan syafaatul a'zam. Itu puncaknya di situ nanti. Mendapatkan apa? Syafaat terbesar dari Nabi. Orang yang enggak mengikuti sunnah diusir oleh Allah dari telaga Nabi. Termasuk orang-orang yang terhalang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang terhalang untuk mengikuti mendapatkan syafaat disebabkan karena menyelisihi sunnah. Kita akan bahas pada pertemuan akan datang dampak buruk mengikuti menyelisihi sunnah. Demikian kajian kita pada malam ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.